sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan di hari Rabu tanggal 29 Mei 2024. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan saat ini, saya undang kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam kehidupan kami. Saat ini di pagi hari ini kami bersyukur di mana Tuhan yang memelihara, menolong setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, sebelum kami melangkah di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah Tuhan berfirman atas kami, supaya kami berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, sebagai nats renungan harian pada hari ini terambil dari kitab Roma pasal 3 ayat 26. Beginilah firman Tuhan. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sebagai topik firman Tuhan di pagi hari ini, Yesus Kristus sebagai sumber keselamatan. Yesus Kristus adalah sumber keselamatan yang senantiasa disampaikan oleh Rasul Paulus di setiap kesempatan. Dia menyampaikan kebenaran Injil ke semua orang. Rasul Paulus memaparkan dan menjelaskan tentang jalan keluar satu-satunya bagi penebusan dosa manusia adalah di dalam Yesus Kristus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menebus dosa-dosa kita, sehingga kita hidup dibenarkan lewat kasih karunia Tuhan. Di ayat 25a berkata di dalam Roma 3 ini, Rasul Paulus memfokuskan bahwa pribadi Kristus dengan menyatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian. Karena iman percaya kita kepada Tuhan. Dan di dalam darah Yesus Kristus kita diperdamaikan lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dia disalibkan, mati dan dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kasih karunia Tuhanlah melalui Yesus Kristus dosa manusia, dosa kita, saudara dan saya ditebus dan diselamatkan hidup di dalam kebenaran oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, tentu Rasul Paulus menekankan bahwa kita sebagai manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Bahkan nabi-nabi, rasul pun yang sudah Tuhan pakai luar biasa, mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka. Bahkan kita sebagai manusia
tentu prakarsa inisiatif Tuhan Allah melalui anaknya Yesus Kristus, sehingga kita bisa melamatkan. Dengan figur Yesus Kristus 100% adalah Allah, 100% adalah manusia. Inilah suatu anugerah Tuhan yang menyatakan kuasanya supaya melalui Yesus Kristus hidup sebagai manusia untuk menjembatani hidup kita di dalam dosa menjadi hidup di dalam kebenaran karena kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang harus kita syukuri, yang harus betul-betul kita yakini lewat iman percaya kita. Kita sungguh-sungguh meresponi firman Tuhan untuk menghidupinya di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui ketaatan dan kesungguhan kita sebagai pengikut Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Kristus adalah sumber keselamatan yang sudah dianugerahkan dan sudah kita alami hari ini dan seterusnya, supaya kita hidup di dalam terang firman Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, bahwa disampaikan maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini dan akan datang, supaya nyata kuasa dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan adalah Allah yang benar dan juga membenarkan orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Yang pertama yang kita lihat dalam nats ini, Allah yang bisa mengampuni manusia melalui Yesus Kristus. Di ayat 26 yang sudah kita baca, bahwa Allah menunjukkan kebenarannya yang adil kepada mereka yang percaya di dalam Yesus Kristus. Tentu pembenaran Allah di dalam Yesus Kristus bagi mereka yang telah dipilihnya, karena Yesus ada di dalam kebenaran dan keadilan. Dan kita sebagai umat yang percaya, yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita juga harus mengalami kebenaran dan keadilan yang sudah Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kita hari ini dan hari yang akan datang. Masa ini dan masa yang akan datang, yang terus kita semakin setia dan taat di dalam Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam nats ini yang kita lihat dalam poin, Allah adalah adil. Paulus mengajarkan bahwa tindakan keadilan Allah itu benar dan kudus. Tentu hidup kita sebagai umat yang sudah ditebus, sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya kita harus bersyukur dan menjaga keselamatan itu dengan taat dan setia kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus, dan kepada Roh Kudus, yang senantiasa kita fokuskan hidup kita di dalam pimpinan Allah di dalam kehidupan kita, dipimpin oleh Roh Kudus
yang mengarahkan kita, yang menuntun kita ke hal-hal yang kebenaran dan hidup di dalam pimpinan penyertaan Tuhan melalui firman-Nya yang senantiasa kita hidupi. Dan berikutnya menyatakan, menceritakan Injil Allah. Tentu kebenaran kepada manusia yang belum mendengarkan Injil Kristus, kita harus menyampaikan, menyuarakan dengan penuh kasih Kristus, sehingga saudara-saudara kita dimanapun berada dan di dalam kehidupan kita bersaksi, menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam kesempatan dan waktu. Itulah bukti kita percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita lihat dalam Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itulah relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tentu kesempatan ini yang baik untuk menceritakan, menyaksikan kebenaran firman Tuhan, supaya kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dan yang ketiga, sadarkah kita bahwa kita umat pilihan Allah? Kita harus meresponinya. Ya, kita hidup dan kita umat yang ditebus sebagai anak-anak Tuhan, yang sudah ditentukan, yang sudah dipilih. Hidup berdosa tidak layak hidup menjadi dilayakkan dan dibenarkan hidup di dalam Yesus Kristus. Hidup sudah dilayakkan, harus menjadi saksi Kristus, memperkatakan dalam perbuatan kita di dalam Injil kebenaran, dan bergaul di dalam firman Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentu hidup ketaatan dan kesetiaan kita kepada Allah sebagai tanda hidup kita, iman yang sejati dari orang-orang yang sungguh-sungguh percaya di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, yang keempat yang kita lihat dalam perikop ini, Yesus Kristus berkuasa dalam kebenaran. Kebenaran berasal dari Allah. Tentu itu yang harus kita hidupi melalui firman Tuhan. Di dalam Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tentu kita harus memiliki sikap, berpikir, berbicara, bertindak di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam kasih Tuhan, kita mau menyatakan kebenaran itu ke setiap orang lewat tindakan dan perbuatan kita sebagai saksi, menyatakan Injil kebenaran itu ada di dalam Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita manusia. Mari kita tetap kuat dan fokus mengandalkan Tuhan di dalam segala
aktivitas kita sepanjang hari ini di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu yang sudah kami dengar, supaya kami semakin sungguh-sungguh setia dan taat, menjaga keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami, menjadi saksi, menjadi terang dimanapun kami berada. Mampukan kami Tuhan sepanjang hari ini untuk melakukan aktivitas kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima kasih dan anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Berapa harga tiketnya? Tersedia 3 kategori tiket, yaitu ada silver, ada gold, dan platinum.